warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi, Bu. Oke, gimana kabarnya hari ini? Sehat. Nggak ada yang sakit kan? Nggak. Ada yang izin? Nggak. Hadir semua? Hadir. Oke, kalau gitu pimpin doanya seperti biasa. Ke kelas. Gabrak, gabrak, gabrak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam madinah wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Tuhanku, tambahilah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Ya, sebelum kita mulai pelajaran kita seperti biasa, nggak ada yang nggak hadir kan? Hadir semua? Oke, Ibu isi presensinya hadir semua, oke? Pagi ini semangat nggak untuk belajar? Semangat nggak? Kalau semangat coba tunjukin kalau memang benar-benar semangat. Semangat nggak? Oke, seperti biasa juga kita sebelum belajar kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mau Indonesia Raya atau ganti hari ini? Garuda Pancasila mau nggak? Oke, kita nyanyi Garuda Pancasila. Kita berdiri dulu yuk. Menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Yuk, ayo Hidayat, nggak dulu. Oke. Hafal nggak? Oke, yuk. Nyanyi semuanya ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku,
bagian mata tersebut. Yuk, kita belajar yang bersama. Bagian-bagian mata yang terlihat. Perhatikan gambar berikut. Untuk bagian-bagian mata yang terlihat antara lain alis. Untuk melindungi mata kita dari sakit atau keringat agar tidak masuk ke dalam. Selanjutnya ada bulu mata yang fungsinya untuk melindungi mata kita dari benda asing seperti debu atau kotor. Berikutnya kuping. Bagian mata kita merupakan celah tempat masuknya cahaya ke bagian dalam. Selanjutnya ada iris, yaitu bagian mata yang keluar, berfungsi untuk mengatur juga cahaya yang masuk ke mata. Berikutnya ada sclera, yaitu bagian berwarna putih dan keras pada bola mata. Otot-otot yang membuat mata kita bergerak menempel pada sclera. Sclera berfungsi juga untuk melindungi bagian putih di dalam. Bagian berikutnya yaitu lima mata, yaitu kulit yang melindungi bagian depan bola mata. Berfungsi juga untuk membasahi bagian depan mata dengan air mata saat selanjutnya, cara kerja dari kuping. Kalau misalnya kita kecil, kita menekan dan mengecil. Kuping kita sensitif terhadap cahaya. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar di sebelah kiri
Oke, batas itu aja video untuk kali ini. Langsung aja Ibu jelasin lagi karena ada kendala tadi suaranya hilang. Jadi Ibu yang akan melanjutkan dan menjelaskan sedikit tentang video tadi. Dari video tadi anak-anak Ibu udah ada belum yang bisa ketangkep? Dari mulai mata, bagian-bagian mata. Nah, bagian-bagian mata ada apa aja tadi? Ada. Nah, bagian yang terlihat itu pertama ada alis mata. Apa fungsi dari alis mata? Melindungi mata dari air keringat agar tidak masuk ke dalam mata. Kita kalau beraktivitas pasti mengeluarkan
Sampai sini paham? Ada yang mau dipertanyakan? Nah, jadi itulah bagian mata dan fungsinya. Di video tadi juga udah dijelaskan gimana cara kita melihat apa aja. Kalau dia baru pertama kali dari cahaya, boleh kita lihat yang masuk pertama kali kemana dia jalannya. Oke, sampai sini paham? Ada yang dipertanyakan? Oke, kalau nggak ada, ibu mau anak-anak ibu buat apa aja yang anak-anak ibu udah pahami tadi dari yang ibu sampaikan. Misalnya, tadi yang udah dipahami sekali ada kornea. Apa itu kornea? Nah, anak-anak ibu tuliskan, kemudian nanti ibu tanya satu persatu apa yang anak-anak ibu tulis. Bisa? Oke, keluarkan buku IPAS-nya. Buku latihan boleh atau buku catatan aja. Apa aja yang udah anak ibu pahami tadi? Apa yang udah diketahui satu aja? Berhubung kelas kita mahasiswanya cuma 3, jadi di sini ibu sengaja nggak ngasih kelompok mandiri aja. Nanti setelah itu baru kita presentasikan atau ibu tanya masing-masing aja. Kenapa ya? Itu mau izin dulu. Oh, mandi. Kok belum makan? Besok sebelum sekolah sarapan ya. Bentar lagi kita istirahat. Kalau udah selesai, nah kita boleh istirahat. Oke. Pembelajaran kali ini melihat karena cahaya. Ibu mau tanya bagian-bagian mata aja dulu. Tuliskan apa yang tadi ketahui tadi bagian-bagian. Misalnya alis yang paling diingat, yang paling dipahami alis. Nanti ibu tanya, kenapa kamu pilih alis? Karena dia terlihat Bu, jadi saya mudah menjelaskannya gitu. Yuk, kamu pahamnya apa Sah? Misalnya tadi kamu pahamnya bulu mata apa fungsinya? Nah gitu. Oke, nanti yang berani mempresentasikan ibu kasih reward ya. Mau nggak kasih reward? Kasih hadiah mau nggak? Nggak semangat, udah curang juga nggak semangat kita. Mau nggak? Mau. Ayo, kerjakan dulu yang ibu suruh tadi. Apa yang paling dipahami dari materi yang udah kita lihat videonya, udah dijelaskan tadi sedikit. Kalau waktunya cuma 10 menit ya. 10 menit untuk mengingat kembali. Kalau nggak paham boleh tanya aja nggak apa-apa. Kalau yang ini tadi apa ya? Saya ingin ngambilnya yang ini, yang udah saya pahami. Cuma mau dijelaskan lagi sedikit boleh. Apa nanya? Udah selesai. Nanya apa? Bagiannya terus fungsinya apa? Yang paling nanya pahami tadi. Nah ini banyak nih. Ada alis, bulu mata. Yang paling paham tadi yang mana? Misalnya alis sudah dijelaskan juga tadi sama ibu. Fungsinya apa alis? Supaya tidak masuk keringat. Nah, itu misalnya. Yang udah boleh nanti ibu tanya kita bacakan di kursi masing-masing aja di kursi masing-masing. Udah bisa? Ayo Iza udah? Udah. Udah. Inanya udah? Orang udah soalnya nih. Oke, wih lengkap ya jawabannya. Berarti udah paham dari video tadi sampai yang dijelaskan langsung paham. Udah belajar di rumah ya? Oke.
Satu aja nggak apa-apa. Kita cuma baca satu. Oke, udah ya. Oke, mau dari siapa dulu? Yang membacakan hasil ininya tadi. Pilihannya sendiri. Ibu mau dipilih atau kita pilih sama-sama nih? Hah? Nah, kalau biar adil, Ibu ada di sini pemilihannya pakai aplikasi, pakai web portal. Jadi di sini kita pilih orangnya. Nah, nanti yang ada namanya di panah, jadi itu yang membacakannya duluan, oke? Mau dipilih atau pakai ini aja? Pakai ini, oke. Kita mulai ya. Yang udah tertunjuk nanti nggak boleh lagi ngeles-ngeles, nggak mau. Yuk, harus berani. Oke, Inaya dulu. Berarti Inaya dulu yang membacakan hasil dari apa yang dia pahami tadi. Oke. Oke, yuk, tegak. Tegak atau duduk? Tegak aja, yuk. Melihat kerana cahaya, bagian mata yang terlihat, alis berfungsi supaya keringat tidak jatuh ke dalam mata. Benar. Terus ada lagi? Fungsi bulu mata, Aha. mata menjaga debu masuk ke dalam mata. Iya, ada lagi? Pupil, Pupil. pupil mengecil. Ayo, ada lagi? Udah, kalau cuma masih itu nggak apa-apa. Udah, tepuk tangan untuk Inaya udah berani menyampaikan apa yang dia pahami dari yang udah kita pelajari tadi. Nah, selanjutnya siapa lagi? Berarti tinggal 2 orang lagi ya? Oke. Inaya udah, berarti antara Aurel sama Izan. Oke. Yuk, tinggal berdua lagi. Siapa di antara Aurel sama Izan akan membacakan jawabannya? Oke, Aurel dulu ternyata. Ayo, berdiri, harus berani menyampaikan apa yang kamu tahu tadi. Nggak apa-apa. Apa yang kamu memang pahami. Oke, tepuk tangan untuk Aurel. Satu aja nggak apa-apa. Yang penting udah ada yang ditangkap gitu hari ini. Yang terakhir berarti tinggal Iza. Ayo Iza, sampaikan lagi jawabannya Iza. Iza tadi apa? Gimana pilihannya? Oke, yuk. Boleh. Alis mata berfungsi supaya tidak masuk keringat. Oke, alis mata berfungsi untuk melindungi mata agar tidak masuk keringat. Tepuk tangan dulu untuk Iza. Oke, ternyata udah tayangan video tadi terus dijelaskan sedikit, ternyata Mas Bimo langsung paham ya. Berarti udah belajar di rumah. Oke. Karena belajar kita udah selesai juga. Di sini Ibu mau kasih kuis dulu sebelum kita mengakhiri ya. Ada yang mau kuisnya? Pernah tahu permainan kuis ini? Nah, nanti di sini Ibu pilih, kita pilihnya pakai tadi aja ya. Kita pilih namanya di situ, terus nanti jawabnya klik di sini. Dia mencocokkan antara mana yang berpasangannya sama pengertiannya. Misalnya nanti di situ ada kornea. Apa tadi fungsi dari kornea? Kamu pilih salah satu, mana pasangannya. Nanti kalau benar, dia ada bukti benarnya di situ. Langsung checklist. Kalau enggak, berarti dia langsung silang seperti ini. Ya, bisa ya? Oke, kita mulai. Kita lihat dulu siapa yang mau mengisi. Nah, seperti ini. Kamu cocokkan dulu. Di sini pertama ada apa yang terjadi jika lensa tidak berfungsi. Kamu pilih salah satu di sini. Nah, misalnya kamu cocokkannya ini sama ini. Nah, salah. Nanti dia kalau benar warnanya hijau. Bisa? Oke, kita pilih dulu orangnya. Siapa yang mau duluan? Kita pilih tadi aja. Oke, kita pilih aja. Siapa yang duluan maju nanti ya? Oke. Oke, Sabila dulu. Pilih satu Iza, nanti yang kamu jawab. Yuk, Iza maju dulu, Sa. Salah benarnya nggak apa-apa. Yang penting paham, berani. Berani aja dulu. Oke. Mau pertanyaannya mana, Sa?
Coba kornea. Oke, bagian mata mana yang pertama kali menerima cahaya? Jawabannya apa, Zah? Kornea. Coba kita tes ya. Ini pasangannya sama ini. Apakah jawabannya benar? Oke, tepuk tangan untuk Iza. Oke, Iza boleh dulu. Selanjutnya, siapa lagi? Setelah Iza. Siapa ya? Siapa yang terpilih nggak bisa nyala ya? Oke, Aurel dulu yang maju menjawab pertanyaan kedua. Ayo, pilih pertanyaannya, terus cari pasangannya di situ. Nah, baca dulu soalnya bagus-bagus. Kalau salah nggak apa-apa, ibu nggak marah. Berarti belum paham di situ, belum tahu. Oke. Oke, mau pertanyaan yang mana? Atau dari bawah tuh, bagaimana cahaya dapat membuat kita melihat? Apa fungsi utama dari retina pada mata? Oke, terserah aja, basin aja nggak apa-apa. Yang mana? Ayo. Ini sama ini ya? Oke, coba. Oke, jawabannya belum benar. Nggak apa-apa, tepuk tangan dulu tuh Aurel. Udah berani maju. Selanjutnya siapa lagi? Berarti tinggal Inaya sendiri yang belum maju. Ayo Inaya. Nggak usah ibu kasih, ini udah tahu. Tinggal Inaya yang belum maju kan? Yuk, pilih satu Inaya. Yuk, pilih satu. Oke, satu aja nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa, nggak ada yang marah. Kita harus belajar. Yuk. Bagaimana cahaya sampai ke otak? Kalau dia merambat. Ada? Ayo pilih satu aja. Yang terakhir ya? Oke, ini. Pasangannya sampai mana? Ayo, nggak apa-apa. Ini sama ini ya? Oke, coba kita lihat jawabannya. Apakah benar? Oke, tepuk tangan untuk Inaya. Ternyata udah paham, udah mengerti. Oke, nggak apa-apa. Aurel besok belajar lagi di rumah ya, Aurel. Kita ulang-ulang lagi materinya ya. Oke, karena pembelajaran kita waktunya juga udah habis. Jadi, apa kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Ya, melihat karena cahaya yang sudah dijelaskan tadi ada bagian-bagian mata. Terus bagaimana cara kita melihat? Bisa tahu kan bagaimana cara kita melihat tadi? Sudah dijelaskan kan dari mana datangnya cahaya, terus dia merambatnya kemana? Nah, itu sudah dijelaskan. Besok kita akan mengulang materi ini lagi untuk di minggu selanjutnya. Oke, kita ulang sedikit, kemudian kita sampaikan lagi untuk pembelajaran selanjutnya. Pertemuan selanjutnya apa materi kita? Mendengar karena bunyi. Oke, kesimpulan tadi juga udah. Terus pemahamannya juga udah lumayan. Jadi pembelajaran kita hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Oke, kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan lagi ke Ibu. Ya, bisa? Oke, paham kan? Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada. Kalau nggak ada, Ibu akan kasih tugas besok, minggu besok dikumpulkan. Apa itu tugasnya? Yaitu mengamati perubahan ukuran pupil di depan cermin saat cahaya berubah. Jadi kalian lihat ke cermin, kalian perhatikan yang namanya pupil. Itu gimana dia cara berubahnya? Bisa Ibu tanya, kemudian jelaskan seperti tadi. Oke? Bisa? Oke. Kalau nggak ada